Shalom Bapak Ibu sekalian. Banyak wajah-wajah baru, selamat datang, selamat berbakti di GKM Hosana di kebaktian yang kedua. Juga saya menyambut jemaat yang beribadah secara online di rumah, kiranya tetap walaupun dalam keadaan mungkin kurang sehat atau di luar kota, kiranya Tuhan tetap memberkati. Hari ini adalah hari yang terindah, kado dari Tuhan. 37 tahun saya pelayanan, tidak pernah saya melayani Tuhan di hari ulang tahun saya. Jadi semoga hari ini menjadi kebahagiaan, rasa syukur, penyertaan Tuhan di hidup saya begitu baik. Semoga jemaat sekalian dan hidup saya bisa menjadi berkat. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Pikiran, suara hati kita, pikiran kita, suara kita, mulut kita, mata kita, semua tertuju pada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hanya Allah yang patut kita sembah. Dialah yang begitu mengasihi kita, mengaruniakan anak yang tunggal untuk membebaskan kita dari kuasa maut. Tiada kata layak kuberikan, tiada kata untuk memujimu, tapi kukan bersorak segenap hati dan kekuatan kita. Mazmur 128 ayat yang pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu,
marilah setiap kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Serta dialah yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas setiap kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, kita naikkan Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Kita naikkan bagian pertama.
bumi kau berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah masing-masing kita mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan, meminta ampun atas segala dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya undang jemaat untuk mengambil waktu pribadi. Mazmur 143 ayat yang ke-11 berkata, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Marilah setiap kita mengakui kesalahan, dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami naikkan, setiap kami disadarkan, kami diingatkan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Tetapi ampuni setiap kami jika kami seringkali masih di dalam apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, bahkan apa yang kami pikirkan, masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami mengakui setiap pelanggaran apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami mau Tuhan di dalam kehidupan setiap kami untuk diarahkan oleh Roh Kudus yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Supaya kami Tuhan menyadari kesalahan kami dan supaya kami bisa tahu untuk apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman Tuhan. Bantu kami, tegur kami Tuhan jika kami mulai tersesat atau melenceng dari jalan yang seharusnya Engkau tujukan untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami masih berkeras hati, kami merasa benar, kami merasa hebat, ampuni kami. Di dalam pengakuan dosa ini kami disadarkan juga kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kami masih Engkau izinkan untuk beribadah di rumah-Mu, itu semua atas kasih karunia-Mu. Ajar kami mensyukurinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8.
Berbunyi demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Bersyukur kita kenal Allah yang begitu sayang pada kita. Walaupun kita sering mengecewakan Dia, tapi Dia tetap sayang pada kita. Kita naikkan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk Dengan menebus ucapan syukur hidupku. kita naikkan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saat ini kita akan dilayani oleh paduan suara. Mereka akan menyanyikan lagu Created in Christ Alone. Kiranya kita hanya melihat dengan matanya. Kiranya kita mendengar dengan telinganya. Mengulurkan dengan tangan Kristus. Tiap beban yang kita dengar, kita bagikan kasih-Nya. Kiranya kita mengasihi dengan kasih Kristus. May we see with His eyes, may we hear with His ears, in extending the arms of Christ. Every burden we hear, His compassion we share. May we love with the heart of Christ. As Christ has loved, we also should love. It is better than all our fears. As we go in His name, His love we proclaim. We created in Christ alone.
Kita diciptakan hanya dalam Kristus saja. Biarlah hidup kita boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya yang dibawakan oleh Evangelis Ivan Setiawan dengan tema kesatuan dengan Kristus. Ada sebuah pujian yang akan kita nyanyikan, jadikan kami satu. Lagu lama tapi terdengar baru. Sewaktu saya remaja seringkali membawakan lagu ini. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi. Untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Kita siapkan hati kita. Dengan pasangannya boleh bergandengan tangan. Kita nyanyikan lagu ini. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk bisa hadir
di gereja ini untuk memuji Tuhan, terlebih kami juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami lunak secara hati untuk mau mendengar firman Tuhan, dan setiap kami bisa mengerti, dan sepulang daripada gereja ini kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, kita bersyukur bisa beribadah secara onsite. Pandemi menyadarkan kita bahwa bisa kebaktian, bisa beribadah secara onsite itu juga kasih karunia Tuhan. Karena ternyata kita sudah melalui masa-masa di mana kita tidak bisa beribadah secara komunal di gereja. Sungguh bersyukur kita bisa berkumpul, memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan, dan terlebih juga mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bulan Oktober ini, tentu setiap kita selalu ingat bahwa bulan Oktober adalah bulan reformasi gereja. Di bulan reformasi, gereja di tahun ini, GKM Hosana memiliki tema besar berbicara tentang in Christ alone. Atau yang sering kita dengar tentang solus Christus. Atau di dalam bahasa Indonesianya yaitu hanya di dalam Kristus. Dan di hari ini kita akan membahas bagian daripada masih di dalam konteks in Christ alone, yaitu kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu kesatuan dengan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini. Diambil daripada surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Izinkan saya membacakan bagi setiap kita Efesus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya setiap kita mau terus-menerus belajar, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum masa reformasi gereja terjadi, di saat itulah
ada pengajaran-pengajaran yang keliru atau salah, bahkan bisa dikatakan sesat, seenaknya sendiri. Bahkan yang melakukan kejahatan, melakukan pembohongan pengajaran bukanlah orang biasa, tetapi para petinggi, dalam tanda kutip petinggi gereja. Pemuka-pemuka gereja, orang-orang penting gereja. Mereka melakukan sebuah penipuan yang sangat terstruktur untuk kepentingan diri mereka. Mereka tidak segan-segan menguras uang jemaat dengan pengajaran yang sudah mereka atur supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Awal mulanya mereka ingin memperkaya diri, kemudian mereka mencari cara, mencari pengajaran apa yang bisa diajarkan untuk menyesatkan. Kemudian mereka menemukan cara, yaitu memberikan pengajaran yang menyatakan bahwa ketika orang meninggal, termasuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak bisa langsung masuk surga. Mereka ingin memberitahu kepada banyak orang suatu informasi yang salah, bahwa orang kalau meninggal sekalipun orang percaya, tetap akan ada di dalam masa api penyucian. Dengan kata lain, ketika kita meninggal, kita ada di dalam suatu masa yaitu api penyucian untuk dimurnikan sebelum pada akhirnya masuk ke surga. Pengajaran ini dilontarkan sehingga menimbulkan chaos, menimbulkan ketakutan di tengah jemaat, di tengah umat Tuhan. Bayangkan kalau kita ada di posisi orang-orang percaya saat itu. Apa yang terjadi, apa yang kita pikirkan? Kita akan merasa tetap takut sekalipun kita telah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kita menjadi orang yang benar-benar setiap hari isinya hanya menunggu masa penghukuman tersebut sekalipun kita orang percaya. Setelah pengajaran itu dikeluarkan oleh oknum-oknum gereja tersebut, barulah mereka mengeluarkan surat indulgensi, surat pengampunan dosa. Di mana jemaat harus membeli surat indulgensi untuk supaya tidak terlalu banyak hukuman yang harus ditanggung di api penyucian. Kalau kita hidup di masa itu, apa yang kita lakukan? Kita akan kumpulkan uang sebisa mungkin, bila perlu nggak makan, untuk beli surat tersebut. Supaya kita tidak dihukum. Dan itulah yang terjadi di masa itu. Orang-orang mengumpulkan uang untuk membeli surat indulgensi. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, sebanyak dosa yang ia lakukan. Pada akhirnya bahkan kaum petani, kaum miskin pun menjadi sangat kesulitan di dalam konteks kehidupan saat itu. Pengajaran yang sengaja dilontarkan, menyesatkan secara terstruktur untuk keuntungan para oknum-oknum gereja saat itu. Untuk memperkaya diri mereka, sekalipun ada kamuflase untuk apa? Mendirikan gereja. Tapi pada akhirnya semua itu untuk memperkaya oknum-oknum tersebut. Pengajaran ini seakan ingin berkata bahwa keselamatan itu bisa dibeli hanya sebatas surat. Itu bukankah itu pemikiran dosa manusia di dunia? Seakan-akan kita bisa menyuap aparatur supaya kita tidak dihukum. Betapakah pengajaran ini sebenarnya bodoh sekali kalau orang sampai takut dan percaya. Tetapi itulah yang terjadi, mereka takut, mereka percaya, mereka akhirnya membeli surat indulgensi tersebut. Pengajaran yang salah lainnya adalah di dalam sampai pada kehidupan saat ini masih banyak orang yang memahami bahwa seseorang bisa masuk surga jikalau dosanya jauh lebih sedikit atau perbuatan baiknya jauh lebih banyak daripada dosanya. Sehingga tidak jarang, entah itu Kristen atau itu non-Kristen, berjuang mati-matian untuk melakukan kebaikan, bahkan menyembelih binatang dan lain sebagainya. Supaya apa? Itulah suatu kebaikan yang dilakukan supaya dirinya selamat. Melakukan aksi sosial di sana-sini, memberi persembahan, jutaan, triliunan bahkan, supaya dirinya bisa masuk surga dan tidak dihukum akibat dosa mereka.
Saya ingin setiap kita mengerti bahwa pandangan ini tentunya tidak tepat. Saya ingin ilustrasikan demikian. Seperti misalnya, di depan kita itu ada yang namanya secangkir kopi panas yang nikmat. Entah itu Robusta, Arabica, ada di depan kita. Atau yang suka coklat, secangkir coklat, secangkir teh, yang tentunya nikmat selagi panas. Tetapi secangkir minuman tersebut seperti kehidupan kita, yang sebenarnya sudah ketetesan racun, yaitu dosa. Ketika secangkir minuman tersebut sudah tertetes racun, mau kita tambahkan apa? Susu kental manis, sebanyak-banyaknya. Mau kita tambahkan gula, mau kita tambahkan kopi lagi, mungkin coklat atau teh mungkin. Ada yang berani meminumnya? Sudah tambah manis loh, tambah enak. Ada yang berani meminumnya? Tentu tidak. Tetap secangkir minuman tersebut adalah minuman beracun. Sekalipun sudah ditambahkan gula, kehidupan kita seperti secangkir minuman tersebut. Bukankah kita bukan hanya tetesan racun di awal saja, tetapi sepanjang kehidupan kita, begitu banyak dosa, tetesan racun menetes di secangkir minuman tersebut, yaitu diri kita. Dosa terus kita lakukan. Jika satu tetes racun saja membuat minuman tersebut sudah beracun terlebih, racun tersebut semakin lama semakin banyak. Jadi jelas bahwa perbuatan baik tidak akan pernah bisa membuat kita terbebas dari penghukuman akibat dosa kita. Kemudian pengajaran salah lainnya yaitu terjadi di mana orang mengajarkan, termasuk salah satu tokoh reformator yaitu Martin Luther pernah melakukan, terjebak dengan hal ini. Sebelum ia pada akhirnya mengeluarkan 95 dalil untuk dilakukanlah reformasi gereja. Martin Luther memahami bahwa kalau dirinya supaya tidak melakukan lebih banyak lagi dosa, maka ia harus keluar dari tengah masyarakat. Ia mengasingkan diri dalam sebuah biara untuk bermeditasi, berdoa, untuk supaya menjauhi segala dosa. Tetapi ia tetap tidak tenang, tidak damai, dan ia sadar bahwa hal tersebut tidak membuat dosa yang dia lakukan sebelumnya itu hilang. Oleh sebab itu kita perlu belajar tentang kesatuan dengan Kristus. Supaya kita memahami bahwa mau kita punya banyak uang yang kita berikan untuk persembahan, untuk aksi sosial, untuk apapun itu, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Mau kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, mau kita membeli surat indulgensi, mau kita bersemedi di atas gunung, di tengah hutan sekalipun, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Dan kesatuan dengan Kristus yang akan kita pelajari menyadarkan kita nantinya bahwa sungguh keselamatan hanya di dalam Kristus. Sebenarnya seberapa penting sih kesatuan di dalam Kristus itu? Apakah benar-benar penting? Seorang teolog bernama John Murray berkata demikian. Kesatuan dengan Kristus sungguh-sungguh merupakan kebenaran sentral dari seluruh doktrin keselamatan. Jika dikatakan kebenaran sentral menjadi inti, menjadi pokok yang tidak boleh tidak, itu harus ada dan memang itu yang ada. Tanpa kesatuan dengan Kristus, sebenarnya tidak ada yang namanya kebenaran ataupun doktrin keselamatan. Tetapi karena ada kesatuan dengan Kristus, maka ada keselamatan dan ada juga doktrin keselamatan. Kemudian dilanjutkan di kalimat selanjutnya. Kesatuan dengan Kristus bukan sekedar suatu frase, penerapan penebusan, tetapi ia mendasari setiap aspek penebusan. Jika dikatakan dasar, itu artinya seperti fondasi bangunan rumah. Tentu membangun rumah itu bisa kuat jika fondasinya kuat. Jika kesatuan dengan Kristus dikatakan sebagai dasar, maka itu menjadi inti utama yang tidak boleh terlewatkan. Dan jika tidak ada kesatuan dengan Kristus,
tidak akan pernah ada yang namanya penebusan. Tidak ada yang namanya segala aspek penebusan. Demikian pula apa yang dikatakan oleh seorang reformator John Calvin. John Calvin berkata demikian, kita harus memahami bahwa selama Kristus tetap berada di luar kita dan kita masih terpisah darinya. Jadi kalau Kristus di luar kita, kita terpisah daripada Kristus, maka semua penderitaan yang dialaminya, pengorbanan Kristus, segala karya yang dilakukan dalam kehidupan ini untuk keselamatan umat manusia tidak akan berguna bagi kita. Semua yang dimiliki Kristus tidak berarti bagi kita sampai kita bertumbuh ke dalam kesatuan tubuh dengannya. Sampai di sini semakin kita disadarkan bahwa betapa pentingnya kesatuan dengan Kristus. Tanpa kesatuan dengan Kristus, apapun yang dilakukan Kristus tidak akan ada gunanya bagi kita. Mungkin ada di antara kita berkata itu kan kata teolog, kata reformator. Apakah firman Tuhan juga berkata demikian? Kita dapat memperhatikan apa itu sebenarnya kesatuan dengan Kristus menurut surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita membaca surat Efesus, itu berisi doktrin-doktrin yang Paulus ajarkan. Doktrin-doktrin yang menjadi pengakuan iman dari seorang rasul, yaitu Paulus. Paulus mengajarkannya kepada jemaat di Efesus supaya mereka memahami dan diulang-ulang tentang kesatuan dengan Kristus. Sekalipun tidak secara langsung, Paulus menyebut kalimat atau frase kesatuan dengan Kristus. Contohnya beberapa ayat yang akan kita baca yang tadi kita sudah baca. Di ayat 4, Paulus berkata, sebab di dalam Dia, atau di dalam kesatuan dengan Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian di ayat 7, kalau kita perhatikan, sebab di dalam Dia, sekali lagi, sebab di dalam Dia, kesatuan dengan Kristus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Masih 2 ayat, kemudian di ayat 9 juga diulang lagi, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya. Frase di sana yaitu di dalam Kristus. Tadi di dalam Dia, di ayat 9 ini di dalam Kristus. Demikian pula di ayat 10 semakin jelas kalimat tersebut dikatakan oleh Paulus. Ya. Di ayat 10 sebagai bisa ditolong? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di sana dikatakan dengan kalimat yaitu mempersatukan di dalam Kristus. Di ayat 13 kembali diulang frase di dalam Dia. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berulang kali Paulus menyebutkan frase di dalam Dia, di dalam Kristus, mempersatukan di dalam Kristus. Kalau kita membaca firman Tuhan ada kata, ada frasa yang diulang-ulang, berarti itu menjadi bagian yang sangat penting. Ketika Paulus berulang kali menyebut di dalam Dia, di dalam Kristus, mempersatukan di dalam Kristus, artinya betapa pentingnya kesatuan di dalam Kristus. Tetapi mungkin bagi kita juga masih bertanya, tapi sebenarnya apa sebenarnya di dalam Kristus, kesatuan di dalam Kristus? Kalau kita memperhatikan ayat 10 yang tadi kita sudah baca kembali, di sana dikatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Orang seringkali menyalahpahami ketika membaca ayat ini.
ketika membayangkan, dikatakan di sana mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, seringkali orang terjebak secara harafiah. Kristus sebagai kepala dibayangkan sebagaimana tubuh benar-benar fisiknya, kepalanya Kristus. Dan kita seperti anggota tubuh yang sedang termutilasi nantinya disatukan satu persatu, dijahit menjadi satu tubuh. Tidak demikian. Kesatuan di dalam Kristus sebagai kepala itu memang menggambarkan seperti fisik, tetapi itu hanya penggambaran betapa dekat dan eratnya antara kehidupan orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Untuk memahami lebih lanjut kita perlu membaca ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 7. Dikatakan di sana, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi kesatuan di dalam Kristus itu adalah penggambaran bahwa apapun yang dilakukan oleh Kristus, pengorbanan Kristus, ketika ia dicambuk, ketika ia dipaku di atas kayu salib, ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas kayu salib, dan ketika ia bangkit. Seluruh yang dilakukannya itu, karya penebusannya itu, berdampak bagi setiap orang yang telah dipersatukan dengannya. Seperti anggota tubuh kita saja. Ketika kepala kita ngapain aja, apapun yang dilakukan seluruhnya pasti akan berdampak bagi anggota tubuhnya. Contohnya, kalau kepalanya, maaf kata, ada pembuluh darah pecah, apa yang terjadi? Semuanya lumpuh. Kesatuan yang digambarkan itu ketika Kristus mati, ketika Kristus bangkit, semuanya itu juga berdampak bagi setiap orang yang telah dipersatukan dengannya. Demikian pula apa yang dikatakan di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kesatuan dengan Kristus yang membuat kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Darah Kristus itu berdampak bagi setiap orang yang dipersatukan dengan Kristus. Demikian pula ketika kita ingin lebih memahami lagi, kita bisa membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 17 sampai 18. Di sana Paulus berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Inilah yang dimaksud dengan kesatuan dengan Kristus. Jika dijelaskan dosa satu orang adalah dosa Adam yang membuat semua kita berdosa. Tetapi kesatuan dengan Kristus itu jugalah yang menggambarkan bahwa karena ketaatan Kristus, pengorbanan Kristus, maka setiap apapun yang Kristus lakukan itu berdampak membuat kita, orang yang sebenarnya pantas binasa akibat dosa kita, diselamatkan, dibenarkan oleh karena karya Kristus. Sampai di sini kita paham bahwa betapa pentingnya kesatuan dengan Kristus. Kemudian setiap kita menjadi ingin sekali bersatu dengan Kristus. Saya ingin dong bersatu dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa beroleh kesatuan dengan Kristus? Apakah saya bisa paksa untuk diri saya bersatu dengan Kristus? Apakah kita bisa memaksa diri kita? Apakah kita bahkan bisa memaksa orang-orang yang kita kasihi supaya mereka bersatu dengan Kristus? Kita bisa paksa orang ke gereja. Bahkan tanpa dia perlu percaya, kita bisa paksa orang itu ke gereja. Bukankah ada gereja yang dengan uang membayar supaya orang itu datang ke gereja? Tetapi untuk bersatu dengan Kristus tidak bisa demikian.
Tidak bisa kita paksa diri kita, orang lain, untuk bersatu dengan Kristus. Karena kesatuan dengan Kristus adalah kasih karunia Tuhan. Sola Gratia. Karena kesatuan dengan Kristus mutlak adalah kasih karunia Tuhan. Mau kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, mau kita sembelih sapi sebanyak apapun, mau kita sembelih unta sekalipun sebanyak apapun, tidak akan pernah membuat kita bisa bersatu dengan Kristus. Mau kita ambil seluruh pelayanan di gereja sekalipun, bahkan kalau bisa masuk sekolah teologi sekalipun, tidak akan pernah bisa membuat kita bersatu dengan Kristus jika kita bukanlah orang yang dipilih untuk bersatu dengan Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di sana jelas ada kata mengaruniakan, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Sebelum segala sesuatu dijadikan. Kita sudah lahir belum? Belum. Apakah sudah ada perbuatan baik yang kita lakukan? Tentu belum, lahir saja belum. Dunia saja belum ada, belum dijadikan. Jika Ia telah menentukan sejak sebelum dunia dijadikan, maka kesatuan dengan Kristus itu mutlak adalah rencana keputusan yang Tuhan berikan bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Tidak ada di antara kita bisa memaksa menyuap Tuhan untuk bersatu dengan Kristus. Dan kemudian ayat 11 di sana juga dikatakan, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah, di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kembali lagi diulang, kami yang dari semula ditentukan. Sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia ini diciptakan, semua itu ada di dalam rencana, keputusan, dan kedaulatan Allah. Kalau kita memperhatikan ayat 4 yang tadi kita sudah perhatikan. Sebab di dalam Dialah, Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Juga berarti bahwa kesatuan dengan Kristus bukanlah sesuatu yang ditambahkan. Apa maksudnya? Kesatuan dengan Kristus bukan berarti dalam kemahatauan Tuhan, kemudian Tuhan melihat dahulu apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan oleh si A, si B, si C, sampai si Z, dan lain sebagainya. Bukan berarti Tuhan itu sudah tahu, melihat, oh si A ini ketika dilahirkan umur sekian, oh dia ternyata bisa melakukan kebaikan. Oh aku mau pilih dia, aku mau persatukan dia dengan Kristus. Tidak demikian pola pikirnya. Kesatuan dengan Kristus yang diberikan kepada seseorang mutlak kasih karunia, bukan atas dasar kemahatauannya, justru membuat kita menyadari bahwa karena Tuhan Maha Tahu, Dia bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Dan Tuhan tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan kebenaran karena mereka sudah tercemar oleh dosa. Kemahatauan Tuhan tidak melihat bahwa akan ada manusia yang dapat melakukan kebenaran. Sehingga tidak ada juga orang yang di tengah-tengah. Kemudian Tuhan lihat, oh dia akan melakukan kebaikan, maka aku persatukan dengan Kristus.
Justru karena kemahatauannya dia tahu bahwa tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan dengan kesadarannya itu, dia tahu bahwa dia harus bertindak, dia harus berinisiatif, dia harus memberikan kasih-Nya untuk menyelamatkan, untuk mempersatukan orang-orang pilihannya, orang-orang yang disatukannya, orang-orang yang dikasihinya dengan Kristus. Jadi jelas bahwa kesatuan dengan Kristus mutlak adalah kasih karunia Tuhan. Tidak atas dasar kebaikan, mau kita punya uang sebanyak apapun, mau kita lakukan pelayanan sebanyak apapun, kesatuan dengan Kristus tidak bisa kita suap. Semua mutlak karena kasih karunia Tuhan. Tetapi apakah itu hanya sekedar rencana Tuhan untuk mempersatukan kita dengan Kristus? Apakah itu hanya sekedar mimpi atau angan-angan Tuhan? Tentu tidak. Kalau kita baca tadi, Tuhan tidak hanya sekedar berencana, tetapi Tuhan langsung memutuskan dan menerapkan kesatuan dengan Kristus kepada orang-orang yang dipilih dan dikasihinya. Tetapi apakah hanya sekedar itu kemudian kita dilahirkan, kemudian persatuan dengan Kristus itu bagaimana? Oleh sebab itulah kalau kita perhatikan ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Perhatikan, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia untuk pada orang-orang yang dikasihinya untuk dipersatukan dengan Kristus, maka orang-orang tersebut akan juga diberikan Roh Kudus di dalam dirinya masing-masing. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa dirinya sudah dipersatukan dengan Kristus. Untuk melahirbarukan, untuk menyadari bahwa Injil adalah kebenaran. Untuk menyadari bahwa dirinya itu adalah orang berdosa yang harusnya bertobat. Untuk menyadari bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus diberikan supaya segala yang sudah direncanakan dan persatuan yang sudah diberikan Tuhan pada orang-orang pilihan itu tidak sampai hilang. Karena Roh Kudus itulah diberikan bagi setiap orang pilihan Tuhan. Inilah hal yang perlu kita pahami. Betapa bahwa keselamatan sungguh-sungguh hanya ada di dalam Kristus, melalui kesatuan kita dengan Kristus. Oleh sebab itu implikasi firman Tuhan pada hari ini, keselamatan hanya ada di dalam Kristus melalui kesatuan dengan Kristus. Kasih karunia Tuhanlah yang mempersatukan orang-orang pilihannya dengan Kristus. Tidak atas dasar usaha yang kita lakukan, tetapi mutlak persatuan dengan Kristus adalah kasih karunia Tuhan. Jika kita adalah orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus, maka hidup kita hari demi hari akan serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah dipersatukan dengan Kristus? Bagaimana caranya tahu? Jika hidup kita hari demi hari semakin serupa Kristus, kita menyadari kita berdosa, kita harus terus berusaha untuk tidak hidup di dalam dosa. Artinya, kita dipersatukan dengan Kristus. Tetapi lain halnya ketika kita hari demi hari justru semakin menjauh daripada Kristus. Kita semakin hari justru semakin melupakan firman kebenaran yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab. Jika hari demi hari apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan semakin lama semakin luar biasa menjijikkannya, bisa jadi kita bukan orang yang dipersatukan dengan Kristus.
Apakah kita bisa menghakimi orang lain sudah dipersatukan atau belum dipersatukan dengan Kristus? Tidak bisa dan jangan pernah menghakimi. Tilik diri masing-masing, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kasih karunia dan telah dipersatukan dengan Kristus. Tilik diri terus-menerus, sadari jika ada dosa, berubahlah, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan, mengingatkan kami betapa pentingnya kesatuan dengan Kristus. Firman hari ini juga mengingatkan setiap kami bahwa kesatuan dengan Kristus adalah kasih karunia yang Engkau berikan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Tuhan, tolong kami menyadari bahwa diri kami adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tolong kami menyadari bahwa kami membutuhkan Kristus dalam kehidupan kami. Jika kami adalah orang-orang yang sudah dipersatukan dengan Kristus, ajar kami menyadarinya dan ubah hidup kami. Dan ajar kami, mampukan kami untuk hidup hari demi hari. Bukan semakin serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berdiri bersama gereja di segala tempat dan waktu. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana tertera dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur kepadanya jika kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang hadir, boleh memasukkan ke dalam amplop ini dan akan dimasukkan dalam kantong persembahan sebelum keluar dari ruangan ibadah ini. Atau bagi jemaat yang ada di sini maupun yang online, bisa men-scan QR code yang tertera di belakang sini atau di layar. Sungguh anugerah yang luar biasa ketika kita bisa mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang pilih kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselam. Jauh tinggi mengatasi langit.
kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan besar untuk selamanya. Terima kasih kalau Engkau boleh memilih kami. Biarlah kami yang menilik diri kami masing-masing. Apakah hidup kami sudah bersatu dengan Engkau, mengandalkan Engkau. Apakah hidup kami menjadi berkat buat banyak orang atau malah menjadi batu sandungan buat banyak orang. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Inilah persembahan kami yang kami berikan dengan hati, dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Berkati ya Bapa persembahan ini, dan biarlah Tuhan pakai melalui gerejamu menjadi saluran berkat, dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk pendamaian dunia. Berita terkini, Presiden Rusia menyatakan tidak segan untuk mengirimkan nuklir jika diperlukan. Kita berdoa agar konflik antara Rusia dan Ukraina tidak berkepanjangan dan memicu perang nuklir, tapi dapat diselesaikan dengan damai. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk perang Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung usai, malah semakin pelik. Kiranya Tuhan yang berikan kedamaian, kiranya Tuhan yang menyelesaikannya dengan penuh damai, sehingga dunia bisa melihat bahwa Engkau beserta dengan kami, dengan mereka. Jangan ada dendam, dan Tuhan yang wujudkan kasih setia, kasih-Mu. Biarlah perang ini berakhir dengan damai, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita naikkan doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Diagungkan dan dipuji.
orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus, muliakanlah Allah melalui hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan bersatu dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada warta yang akan dibacakan. Yang pertama adalah berita pernikahan. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKIM Hosana mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Jeffrey Kurnia, putra pertama, anak pertama dari penatua Lukas Kurnia Senjaya dengan Nyonya Sandra Chandra Yanti, dengan Saudari Felisa Aurelia Putri, putri pertama dari Tuan Ferinana Suryana, dengan Nyonya Tan Manli yang telah melangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu kemarin, 22 Oktober 2022 di KPB Bandung. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga saudara. Yang kedua adalah baptisan anak. Baptis anak akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke TU GKIM Hosana dengan syarat salah satu orang tua sudah menjadi anggota di GKIM Hosana. Kelas persiapan harus diikuti oleh kedua orang tua yang akan membaptiskan anaknya yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 10 November pukul 18 secara onsite di GKIM Hosana. Mimbar Sinode dan Persembahan Sinode. Minggu depan 30 Oktober 2022 adalah mimbar Sinode GKIM. Kita akan dilayani oleh Pendeta Eko Haryanto dari GKIM Sumbersari dalam ibadah umum pertama dan kedua. Cabang Cium Luit dan ibadah umum ketiga akan dilayani oleh Evangelis Ishak Beriman dari GKIM KIM Tong Bandung. Sedangkan Pendeta Chandra Gunawan akan melayani di GKIM KIM Tong Bandung. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.